Amin, pembawa kabar Dinul Islam sebagai rahmatan lil alam. Dan marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Saudara Ulil Amri. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni laporan Ketua Panitia oleh Bapak Dr. Amiruddin K. MEI. Kepadanya disilakan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas MHK. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Wahyudin Abdullah SMSIAK. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 2 Dr. Hajar Rahmawati Muin SAG MAG, dan yang saya hormati Kabak TU Ibu Nurmia, Ibu Nurmi, dan yang saya hormati para kajur dan sekjur dan para kasubag para kaus tinggal satu kasubag ya, bukan lagi para bang, jadi satu kasubag yaitu Nurmia Muin ya, dan para orang tua mahasiswa serta para dosen dan adik-adik alumni yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan taufiknya lah hingga pada hari ini kita telah hadir bersama-sama dalam acara Ramatamah wisuda sebagai rangkaian daripada wisuda dan wisudawat nanti yang insya Allah dan perlu kita ketahui bahwa kurang lebih 1 tahun ini pandemi telah berlangsung, dan meskipun demikian kegiatan akademik kita di kampus ini dan di seluruh tentunya perguruan tinggi semua bisa berjalan dengan baik. Tidak ada tantangan dan rintangan yang menghalangi kita untuk dapat menyelenggarakan akademik, dan termasuk ujian-ujian atau merupakan proses-proses yang akan dilalui oleh mahasiswa untuk mengakhiri masa studinya. Ya. Meskipun itu dilakukan secara online, ya. Dan ada juga yang berani datang offline menghadap. Ya. Tapi tentunya dalam kondisi yang seperti ini kita lebih banyak di online ya, karena tidak dibenarkan untuk berhadapan secara langsung. Kurang lebih 3 kegiatan selama pandemik ini selalu kita laksanakan ramah tamah maupun wisuda itu dalam bentuk offline dan online ya. Di awal-awal pandemi ini sama sekali tidak dibenarkan untuk offline, semuanya harus online. Dan kali ini kita sudah melakukan Ramatama dengan dalam bentuk 2 dimensi, yaitu offline dan online. Dan perlu kami sampaikan
dan laporkan kepada Pak Dekan dan seluruh sivitas akademika dan para orang tua wisudawan dan calon wisudawan bahwa jumlah wisudawan yang akan diwisuda nanti atau alumni kita pada semester ini adalah 183 orang ya, dari 5 prodi yang ada. Masing-masing jurusan ilmu ekonomi Islam itu 41 orang, jurusan manajemen 43 orang, jurusan ilmu ekonomi 37 orang, dan jurusan akuntansi 47 orang, kemudian jurusan perbankan syariah 15 orang. Ya. Jadi artinya bahwa meskipun kondisi seperti ini, tapi alhamdulillah dari wisuda ke wisuda kita tidak pernah tidak melahirkan alumni yang cukup banyak ya, dan adik-adik mahasiswa kemarin ya cukup antusias untuk menyelesaikan studi mereka, dan pandemi ini bukan sebuah tantangan untuk dapat menyelesaikan studi mereka. Meskipun mereka ada di daerah masing-masing ya, ada yang ujian kompren, ujian proposal, ujian hasil, ujian tutup itu di rumahnya. Sehingga kadang-kadang kita sedang menguji ada ayam berkokok, ada anjing yang menggonggong, ada kambing yang bek. Ini yang menjadi luar biasa ya. Dan yang paling hebat lagi ya, kadang-kadang bahwa kalau anak-anak kita selama ini tidak pernah kita saksikan ujian seperti apa itu ujiannya. Tapi dengan dunia pandemi ini, orang tua sudah melihat anaknya ujian. Ya, ujian langsung, oh begini Pak, anak saya ujian. Ya. Dan kalau dia pintar, kelihatan pintarnya, oh anak saya memang pintar. Tapi kalau dia kurang pintar menjawab, wah ini juga hasilnya kita. Ya. Jadi sudah bisa terukur dari orang tua terhadap anak-anaknya ya sekalian. Di mana orang tua yang sampai ke pelosok desa itu ya bagaimana pentang-panting, apalagi dalam dunia pandemi ini berusaha bagaimana anaknya bisa terpenuhi pendidikannya ya. Itu sangat luar biasa. Mungkin ada orang jual kerbaunya, ada orang jual sapinya, ada orang yang jual kambingnya, kalau di Jeneponto mungkin ada yang jual kudanya demi untuk anaknya bisa selesai ya. Sehingga tidak ada yang tidak ada kalau anak-anak butuh untuk pembayaran SPP-nya atau sekarang disebut UKT BKT, itu tidak ada masalah demi untuk anak-anak semua. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, para calon wisudawan dan sekarang sudah menjadi alumni tentunya ya senantiasa menjaga integritas ilmunya, integritas kampusnya dimanapun kita berada. Jangan dianggap bahwa kami ini sudah selesai lalu sudah tidak ada hubungan dengan kampus. Saya kira tidak akan pernah berhenti hubungan dengan lembaga kita ini, lembaga yang kita banggakan, di mana kita lahir, di mana kita berproses untuk menjadi orang ke depan. Dan nanti akan terlihat adik-adik sekalian, mungkin 10 tahun ke depan kita sudah bisa tahu, oh ternyata si A dan si B sudah kepala dinas, sudah sekda, sudah anggota dewan, ketua DPRD, mungkin semuanya hebat. Ya, dan bahkan mungkin ada yang jadi menteri.
Itu tidak pernah terbayangkan semua, karena itu nasib ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ini ramah tamah menjadi spirit bagi kita semua dalam membangun karakter kita, membangun keilmuan kita, dan akan memberikan bias yang terbaik terhadap kita dan terhadap masyarakat dari ilmu pengetahuan yang kita peroleh, yang kita raih melalui perguruan tinggi kita ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pencapaian terbaik, tentunya dibutuhkan kedisiplinan, keuletan, menjadi insan akhlakul karimah, dan tentunya bukan hanya itu yang dibutuhkan. Bahwa prestasi itu dapat diraih harus memiliki intelligence atau kecerdasan. Hadirin, ya, acara selanjutnya pembacaan surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang nama-nama wisudawan berprestasi terbaik akademik oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik kepada Bapak Dr. Wahyudin Abdullah, MSI AKT. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar nomor 895 tahun 2021 tentang alumni yang lulus dengan prestasi akademik tertinggi perjurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar wisuda periode April tahun akademik 2020-2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar tentang alumni yang lulus dengan prestasi akademik tertinggi perjurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar wisuda periode April tahun akademik 2020-2021. Pertama, alumni yang lulus terbaik pada jurusan 1. Ekonomi Islam, 2. Manajemen, 3. Ilmu Ekonomi, 4. Akuntansi, 5. Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar pada wisuda periode April tahun akademik 2020-2021. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. Ditetapkan di Goa pada tanggal 19 Maret 2021, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas MAG NIP 1966 1130 1993 03 1003 cap tertanda. Lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar nomor 895 tanggal 19 Maret tahun 2021 tentang alumni yang lulus dengan prestasi akademik tertinggi perjurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar wisuda periode April tahun akademik 2020-2021. 1. Alumni terbaik jurusan Ekonomi Islam. Terbaik pertama, nama Monika Sulfikar Sarjana Ekonomi. Tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 22 Maret 1996, IPK 3,85, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh halal lifestyle, kelompok referensi dan perilaku tabarruj terhadap minat beli kosmetik di Kota Makassar, studi konsumen muslimah di Kecamatan Makassar. Terbaik kedua, Ina Erwina Sarjana Ekonomi. Tempat tanggal lahir Pak Limpungan 4 September 1998, IPK 3,84, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pendistribusian bantuan sosial pemerintah di Desa Bontomatene, Kabupaten Bulukumba ditinjau dari sudut pandang ekonomi Islam. Terbaik ketiga, Nur Asisah Sarjana Ekonomi. Tempat tanggal lahir Sinjai 22 Maret 1996, IPK 3,81, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, manajemen pengelolaan zakat, studi komparasi di era Umar bin Khattab dan di Indonesia. 2. Alumni terbaik jurusan manajemen. Terbaik pertama, Sulfahmi Sarjana Manajemen. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 1 Mei 1997, IPK 3,95, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh overconfidence, experience, dan risk perception terhadap pengambilan keputusan investasi individu di Kota Makassar. Terbaik kedua, Ika Srianti Sarjana Manajemen. Tempat tanggal lahir Baji Minasa 8 Desember 1997, IPK 3,93, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh pendapatan, tingkat pendidikan dan pengelolaan keuangan terhadap perencanaan pensiun pegawai negeri sipil di Kabupaten Bulukumba. Terbaik ketiga, Eka Dewi Wahyuni Sarjana Manajemen. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 15 Mei 1998, IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh financial knowledge, financial attitudes, financial experience, dan income terhadap financial behavior pada nasabah KPN Al-Muawanah UIN Alauddin Makassar. 3. Alumni terbaik jurusan ilmu ekonomi. Terbaik pertama, Dara Fitriani Hairunisa Sarjana Ekonomi. Jenis, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 21 Mei 1998, predikat 3,95, sangat memuaskan. Judul skripsi, efek fluktuasi kurs terhadap pertumbuhan ekonomi melalui neraca perdagangan, inflasi, dan utang luar negeri.
Terbaik kedua, Hasmaniar H. Sarjana Ekonomi. Tempat tanggal lahir Dedekan 15 Agustus 1998. IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, analisis sektor ekonomi unggulan dan perubahan sektor ekonomi Kabupaten Nrekang. Terbaik ketiga, Nur Padilla B. Sarjana Ekonomi. Tempat tanggal lahir Batu Karopa 8 Oktober 1998. IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh modal, lama usaha dan pendidikan terhadap pendapatan usaha mikro di Kecamatan Rilau Aleh, Kabupaten Bulukumba. 4. Alumni terbaik jurusan akuntansi. Terbaik pertama, Roswita Paturrahman Sarjana Akuntansi. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 11 Agustus 1998. IPK 3,80, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh relativisme dan komitmen profesional terhadap whistleblowing dengan religiusitas Islam sebagai variabel moderating. Studi pada Auditor Muslim Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Terbaik kedua, Nur Hikmah Sarjana Akuntansi. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 25 Juli 1998. IPK 3,79, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, akuntansi zakat, pengelolaan zakat perusahaan dalam mencapai maslahah. Terbaik ketiga, Ernawati H. Sarjana Akuntansi. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 20 September 1998. IPK 3,78, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, analisis penerapan akad murabahah dengan PSAK 102, perspektif maslahah, studi pada Bank BNI Syariah Cabang Utama Makassar. 5. Alumni terbaik jurusan perbankan syariah. Terbaik pertama, Alif Ainul Hatimah Sulmi Sarjana Ekonomi. Tempat tanggal lahir Bulukumba 16 April 1999. IPK 3,95, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh persepsi kegunaan, kemudahan dan keamanan terhadap minat menggunakan layanan mobile banking. Studi empiris pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Terbaik kedua, Nur Ilmi Sarjana Ekonomi. Tempat tanggal lahir Palopo 14 Juli 1998. IPK 3,85, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility dan zakat perusahaan terhadap kinerja perbankan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perbankan syariah di Indonesia periode 2015-2019. Terbaik ketiga, Muhammad Ikram Sarjana Ekonomi. Tempat tanggal lahir Noling 22 Maret 1998. IPK 3,84, predikat sangat memuaskan. Judul skripsi, strategi
penanganan produk pembiayaan kepemilikan rumah Gria IB Hasanah bermasalah dengan skema akad murabaha. Ditetapkan di Goa pada tanggal 19 Maret 2021, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas MAG, NIP 1966 1130 199303 1003 cap tertanda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disilahkan kepada para wisudawan terbaik akademik untuk tampil ke depan. Acara selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan dan cenderamata kepada alumni atau wisudawan terbaik akademik. Disilakan kepada dekan didampingi para wakil dekan untuk memberikan piagam penghargaan dan cenderamata kepada wisudawan berprestasi.
Kami mengundang para ketua dan sekretaris jurusan Kabak-TO, Kasubag Akademik untuk bergabung dalam sesi foto bersama. Disilahkan dengan hormat untuk kembali ke tempat. Untuk menambah kemeriahan acara kita pada hari ini, kita saksikan bersama penampilan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berupa tari padupa. Selamat menyaksikan.
Hadirin yang berbahagia, demikianlah kita menyaksikan penampilan cantik dari mahasiswa kita, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Menjadi mahasiswa identik dengan kuliah dan tugas. Berinteraksi dengan dosen dan teman-temannya. Ada cerita suka dan duka. Namun berbahagialah karena dengan ilmu yang dimiliki itu adalah jalan pada ketinggian derajat Allah janjikan. Kita dengarkan kesan dan kesan dari wisudawan yang dibawakan oleh Saudara Alif Ainul Hatimah Sulbi SE yang merupakan mahasiswa jurusan Perbankan Syariah. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ayahanda Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas MAG. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Muhammad Wahyudin Abdullah SE MSI AK. Yang terhormat Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ibu Dr. Haja Rahmawati Muin SAG MAG. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Amiruddin K MEI. Yang kami hormati seluruh ketua jurusan beserta jajarannya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sempat hadir, seluruh dosen, staf, dan sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sama-sama kami hormati. Teristimewa kepada orang tua, wali, pendamping, mahasiswa calon wisudawan dan wisudawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sempat hadir di tempat ini dan yang mengikuti acara melalui Zoom meeting. Dan tentu saja rekan-rekan sekalian, calon wisudawan dan wisudawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam periode April 2021 yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menggenapkan kenikmatan-kenikmatan diiringi ridhonya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara ramah tamah wisudawan wisudawati periode April 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Sholawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya Alif Ainul Khotimah Sulmi, salah satu lulusan Prodi Perbankan Syariah, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang tentunya kesempatan ini akan menjadi momen yang berharga bagi saya secara pribadi dan sekaligus akan menjadi the best part of my life. Pertama-tama, mewakili seluruh calon wisudawan dan wisudawati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik kami selama ini. Kami menyadari bahwa ada banyak dedikasi yang diberikan kepada kami, waktu dan perjuangan untuk melihat kami dapat menggapai mimpi-mimpi besar kami. Selanjutnya, terima kasih kepada seluruh staf, karyawan dan juga sivitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala bentuk dukungannya kepada kami, baik dalam proses akademik
maupun non-akademik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bapak dan Ibu dunia wal akhirat. Amin. Dan juga dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung kami mulai dari awal kami menginjakkan kaki di sini menempuh pendidikan hingga hari ini. Terkhusus saya pribadi berterima kasih kepada ibu saya, Ibu Mulyati. Ibu, terima kasih banyak sudah mendoakan saya dan mendampingi saya di semua situasi dan meyakinkan saya bahwa selama ibu masih ada, dunia akan baik-baik saja. Hadirin dan rekan-rekan seperjuangan, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru perjuangan yang sesungguhnya baru akan segera dimulai. Saya teringat dengan salah satu guru saya di sekolah menengah. Beliau pernah berkata bahwa untuk menggapai kesuksesan, untuk menggapai cita-cita itu mutlak pasti butuh duit. Katanya duit itu singkatan dari doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Teman-teman, menjadi apapun kita nantinya, mungkin salah satu dari kita ada yang akan menjadi menteri ekonomi, mungkin ada juga yang akan menjadi pengusaha sukses atau bahkan presiden. Siapapun itu, tetaplah menjaga nama baik alma mater kebanggaan kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Febi ini sudah menjadi saksi bisu perjuangan kita selama ini. Mulai dari awal opak, kemudian proses perkuliahan, KKN, dan terakhir adalah perjuangan yang penuh dengan drama, skripsi. Saya yakin mungkin selama proses menyusun skripsi ada di antara kita yang tidak tidur dari pagi ke pagi, mungkin ada yang mentalnya down atau istilah kekiniannya terkena mental breakdance katanya saat dikritisi oleh dosen penguji, atau ada juga yang galau berkepanjangan karena chatnya lama dibalas, atau mungkin bisa saja dijasrit juga kadang. Tapi teman-teman, itu semua adalah proses yang pada hari ini kita bisa mengatakan aku telah melewatinya. Terakhir teman-teman, sebelum saya tutup, saya ingin meminjam sebuah kutipan dari Albert Einstein. Jadi Albert Einstein pernah berkata, "A ship is always safe at shore, but that is not what is built for." Yang artinya sebuah kapal itu akan selalu aman di tepi pantai, tempatnya dibuat, tapi bukan itu tujuan dibuatnya. So teman-teman, selama kurang lebih 4 tahun kita telah dididik, kita telah dibentuk menjadi sebuah kapal yang siap untuk berlayar. Teman-teman, selamat berlayar. Semoga pelayaran ini akan berakhir pada dermaga-dermaga kesuksesan. Amin. Sekian, mohon maaf bila terdapat kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, ada sosok yang berperan baik secara materi, tapi yang utama adalah doa-doanya yang sangat makbul, yang menemani kita, mengantarkan kita pada cita-cita, tujuan. Sosok itu adalah orang tua. Dan tentunya kita ingin mendengarkan bagaimana kisah mereka melalui kesan dan pesan dari orang tua wisudawan yang dibawakan oleh Bapak Amir SAG MSI. Beliau adalah guru SMP Negeri 1 Noling Kabupaten Luwu dan orang tua dari Muhammad Ikram. Kepadanya disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas MAG. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Wahyudin Abdullah SMSI AKT. Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Hajar Rahmawati SAG MAG. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Amiruddin KMEI. Yang saya hormati Kabak dan TU serta Kasubag Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, serta para dosen dan orang tua mahasiswa-mahasiswi calon wisudawan periode April 2021, serta Bapak Ibu orang tua daripada mahasiswa serta adik-adik mahasiswa yang akan diwisuda besok insyaallah, mudah-mudahan tidak ada halangan. Tadi kita sudah mendengarkan bersama kesan dan pesan dari adik atau anak kita, salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tentu merupakan satu kebanggaan saya selaku orang tua dari salah satu mahasiswa, Muhammad Ikram SE, karena sudah diberikan hak untuk menyandang sarjana ekonomi dari kelahiran Noling, Kabupaten Luwu. Saya dipercayakan oleh Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar untuk mewakili, tidak mengurangi rasa hormat Bapak dan Ibu orang tua mahasiswa-mahasiswi, untuk mewakili menyampaikan pesan ataupun kesan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak pribadi Dekan yang memimpin perguruan tinggi ini sehingga dapat menghasilkan atau menelurkan alumni-alumni yang tentu kita sudah saksikan secara bersama. Beberapa anak-anak kita memperoleh prestasi yang sangat memuaskan. Ini tidak terlepas berkat doa serta usaha ikhtiar yang tak kenal waktu, hujan, kepanasan. Saya sempat cerita dengan salah seorang orang tua mahasiswa yang terbaik dua dari Palopo. Dia dari satu desa yang jauh, cukup jauh dijangkau, dilewati ke Tator, masih turun masuk di dusun pada Lambe. Itu adalah seorang yang tidak pernah kenal susah, panas, dingin, kehujanan, demi untuk anaknya. Alhamdulillah, cita-cita anaknya dia raih hari ini. Dan tentu kita berpikir pesan kepada anak-anak kita yang sudah menyelesaikan ini belum akhir dari segalanya. Jangan sampai nanti kita sudah saya lulus, sudah selesai, saya sudah alumni. Tentu kita lagi akan berpikir masih akan lebih banyak tantangan. Kita sudah selesai di wisuda insyaallah besok. Hari ini kita melaksanakan acara Ramatama wisudawan wisudawati periode April 2021. Tapi kita akan terbebani begitu bergaul kembali ke masyarakat. Kita lagi berpikir bahwa saya belum punya pekerjaan. Tapi insya Allah kalau saya rasakan sendiri,
Karena saya salah satu alumni dari Fakultas Usuluddin IAIN Alauddin Ujung Pandang yang uji kuliahnya di filial IAIN Alauddin Palopo. Fakultas Usuluddin, alumni tahun 1997. Tentu kita ini mahasiswa alumni dari perguruan Islam itu sangat akan banyak dibutuhkan oleh masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah kita akan selalu dinantikan dan ditunggu dan dibutuhkan pemikiran, tenaga dan bantuan kita. Sehingga apalagi ini yang berbicara tentang ekonomi masa pandemi ini, bagaimana orang bisa memutar otaknya untuk mencari, mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga, anak-anaknya. Tapi alhamdulillah, orang tua kita yang tadinya saya ceritakan dari satu desa petani, tapi anaknya itu adalah berkat daripada doa-doa yang tulus ikhlas dari orang tua. Anaknya juga menjalani dengan baik, dia mengikuti nasihat dari orang tua, mengikuti aturan-aturan serta apa yang menjadi aturan di Sivitas Akademika ini, sehingga mereka ini bisa menyelesaikan tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kurang lebih berapa tahun, Pak? 4 tahun. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa yang alumni, kami orang tua hanya berharap mudah-mudahan ilmu yang didapatkan ini bisa bermanfaat bagi keluarga, seluruh masyarakat. Tentu ini bisa diabdikan melalui dengan pengabdian yang tulus ikhlas. Mudah-mudahan mewakili orang tua siswa, adik-adik yang sudah selesai ini jangan lupa kacang akan kulitnya. Begitu kita sudah meraih satu kesuksesan, seolah justru orang tua kita lupakan. Padahal disitulah titik sebagaimana yang biasa kita dengarkan, bahwa orang tua itu rela berkorban apapun seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Ada yang rela jual sapinya, ada yang jual kambingnya, ada yang jual kerbaunya, ada yang jual sawahnya demi untuk anaknya. Sehingga jangan sia-siakan ini, anak-anakku, adik-adik mahasiswa, perjuangan orang tua ini. Jangan sampai kita nanti jatuh kepada jalan yang justru membawa diri kita menjadi manusia yang rugi di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Mudah-mudahan mewakili orang tua ini, kami sebagai orang tua mahasiswa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengelola yang telah mendidik anak-anak kami sehingga sampai hari ini sudah dapat menyelesaikan studinya di sini. Tentu semua itu kami tidak akan dapat membalas dengan bentuk nilai yang besar, tetapi hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal jariah kita, ilmu yang kita transfer kepada anak-anak kami ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak-anak kita semua. Oleh karena itu hanya kepada Allah kita bermohon, hanya kepada Allah kita bermunajat, mudah-mudahan kita semua ini dipanjangkan umur Bapak serta seluruh kita yang hadir pada hari ini, maupun Ibu yang menyaksikan lewat dengan Zoom yang disaksikan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita semua ini akan menjadi manusia-manusia yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika sekiranya dalam masa studi anak-anak kami ada hal-hal yang dia lakukan mereka ini. Tentu namanya manusia, Pak, pasti ada saja, tapi kami tetap harus memohon maaf atas tingkah laku daripada anak-anak kami. Apakah itu disengaja maupun tidak, urusan waktu urus skripsi sana kemari, konsultasi dengan dosen pembimbing sampai kepada dosen penguji, mungkin ada saja sudah dihubungi, kadang dia lalai, itulah. Sehingga kami mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua ini akan menjadi memperoleh kebaikan di dunia dan insya Allah juga kebaikan di akhirat. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas MAG dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Wahyudin Abdullah. Yang saya hormati Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Haja Rahmawati Muin. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Amiruddin K. Yang saya hormati para ketua jurusan dan sekretaris jurusan, Kabak TU dan Kasubag Akademik, para orang tua, wisudawan, dan tentu yang saya banggakan, saya cintai anak-anakku semua yang sempat hadir mengikuti acara Ramatama pada kesempatan ini dan seluruh undangan yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida waliyan mursyida. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini kita diberikan kesempatan, kesehatan sebagai nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya. Demikian juga selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, nabi teladan kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat kepada semua anak-anakku yang insya Allah besok mengikuti wisuda sarjana. Tentu ini tidak terlepas daripada usaha daripada anak-anakku semuanya. Tadi dikatakan oleh yang mewakili mahasiswa, terlepas dari istilah duit. Duit dalam arti hakiki, juga duit dalam arti majazi. Duit itu tidak bisa dilepaskan, itu berkat usaha daripada orang tua semuanya. Tadi disampaikan, boleh jadi ada yang harus menjual sapinya, kambingnya demi untuk bagaimana pembayaran Anda itu bisa terselesaikan. Demikian duit itu tadi, ya bagaimana duit dalam artian majaz, dalam artian akronim, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Saya kira ini juga suatu hal yang tidak bisa kita hindari sebagai orang yang beriman, bahwa pasti ada peran-peran yang maha terhadap diri kita. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha arama. Jadi jangan kamu kira bahwa tanganmu yang melempar itu adalah dirimu sendiri, tetapi ada sesungguhnya kekuatan di balik daripada pelemparan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini di Kota Makassar kita dicemaskan. Bahkan itu menjadi perbincangan politik secara nasional, bahkan secara dunia internasional, adanya pengeboman bunuh diri di depan gereja katedral. Ini menjadi perbincangan, bahkan acara pertemuan kemarin di PowerPoint ada beberapa Staken yang membatalkan keberangkatannya ke Makassar untuk mengikuti FGD yang dilaksanakan di hotel itu, tetapi mereka tiba-tiba membatalkan.
Kenapa? Karena ada kecemasan dan ketakutan-ketakutan disebabkan karena pengeboman bunuh diri itu. Perlu kita pahami bahwa Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam rahmatan lil alamin, yang menyebabkan terjadi kesejukan, bukan ketakutan. Itu sangat terbalik. Jadi Islam yang dibawa oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bagaimana menciptakan kedamaian, ketenangan, itulah disebabkan kata-kata Islam dari kata salam, selamat, damai, sejahtera. Itulah sebabnya di UIN Alauddin ini kita mencoba bagaimana melakukan istilah integrasi keilmuan yang tidak hanya memiliki wawasan pengetahuan yang bisa menyebabkan kita sekuler, tetapi kita juga menyajikan ilmu agama supaya kita selain daripada memiliki pengetahuan umum itu juga memiliki pengetahuan agama. Mungkin salah satu contoh di abad-abad beberapa tahun yang silam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, yang sampai sekarang ini patungnya masih berdiri kokoh di depan salah satu universitas di Amerika Serikat. Mereka bangga dengan temuan-temuan Ibnu Sina itu. Dia adalah seorang muslim. Itulah mewakili bahwa Islam seperti itu sebetulnya memberikan kemanfaatan terhadap kehidupan umat manusia. Khairun nasi anfa'ahum linnas. Bukan khairun nas mengebom, merusak, bahkan mengeluarkan darah orang lain. Itulah kita ini sebagai muslim UIN Alauddin Makassar mencoba bagaimana ada integrasi keilmuan ini supaya paham pengetahuan agama juga memiliki pengetahuan umum. Ya mungkin kita tidak ataukah belum sampai ke arah sana, tapi paling tidak dalam kurikulum kita selain daripada ada muatan-muatan umum juga ada muatan agama. Itu semuanya dalam rangka bagaimana anak-anak kita ada perpaduan keilmuan. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan kepada orang tua wisudawan, wisudawati bahwa salah satu kewajiban anak kita baru bisa lulus komprehensifnya yakni menghafal juz 30. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa tes nanti anaknya kalau pulang. Kalau tidak menghafal juz 30 itu artinya masih ada spekulasi yang belum maksimal dilakukannya. Jadi anak-anak kita itu saya biasa 2 kali 3 kali ya mengikuti ujian kompre. Nanti setelah saya lihat betul-betul sudah tidak bisa lagi menambah hafalannya, baru saya luluskan. Ada yang bagus bacaannya, ya karena bagus bacaannya tapi hafalannya masih kurang, tetap saya tidak luluskan. Tapi niatan saya bukan untuk mencederai atau bagaimana. Tujuan saya bagaimana bisa bertambah sedikit hafalannya. Kedua kalinya bertambah lagi, mungkin tinggal 5 surah misalnya, saya kasih lagi, belum lulus. Tapi hati saya senang sebetulnya karena sudah ada tambahan. Ya, bukan jengkel, bukan apa, bukan. Tapi saya senang, kepingin anak ini hafal juz 30 sebetulnya. Itu harapan saya. Jadi anak-anak kami saya berikan tadi itu hadiah berupa Al-Quran supaya juz 30-nya itu jangan hanya sekedar kepentingan komprehensif, tapi dibawa pulang, diulang-ulangi, dan orang tua saya titipkan untuk senantiasa anak kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, berikutnya perlu kita pahami bahwa kondisi sekarang ini memang dibutuhkan pengetahuan di mana-mana, karena ilmu itu Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Allah sendiri menyatakan mengangkat orang-orang yang berilmu. Tetapi tentulah tidak cukup hanya ilmu, tapi harus disertai dengan akhlakul karimah. Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang hebat, bukan karena ilmunya, bukan karena hartanya, dan bukan karena lain-lain, tapi itu karena akhlakul karimanya. Sehingga dikatakan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kaum Muhammad memiliki akhlak yang hebat, memiliki akhlak yang tinggi. Makanya inilah nilai-nilai moral
yang mana wisudawan kami sedikit berbeda barangkali dari alumni-alumni perguruan tinggi lain. Paling tidak kalau anak kami mungkin perilakunya sama, tapi paling tidak anak kami bisa mengaji, bisa menjadi imam, dan perempuannya itu insya Allah bisa menjadi ibu-ibu saleh yang saleha yang bisa membina kelak nanti anak-anak turunannya. Hadirin yang saya muliakan, yang terakhir saya pesankan bahwa memang anakku secara fisik sudah lepas dari fakultas ini, tetapi secara rohani itu tidak bisa melepaskan diri. Kenapa? Anak-anakku semuanya lahir di fakultas ini. Lahir di fakultas ini, kemanapun Anda ditulis namanya selalu melekat titelnya itu, yang tiada lain dari fakultas ekonomi ini. Itu artinya bahwa UIN itu memberikan titel bukan hanya sekedar memberikan titel, tetapi sekaligus sebagai amanah untuk harus dipertanggungjawabkan. Makanya anak-anakku semuanya sebagai alumni, dimanapun kalian berada, maka harus diingat bahwa saya lahir dari UIN. UIN itu adalah Universitas Islam Alauddin, Universitas Islam Negeri. Di situ ada Islamnya. Makanya dimanapun anandaku semuanya pergi, maka di situ tidak bisa dilepaskan dengan istilah Islam. Jadi dimanapun nantinya bertugas, apakah di kota ataukah lebih kota lagi dari kota Makassar atau di daerah, saya harapkan untuk senantiasa dipegang baik-baik masalah akhlak itu. Ya, tentu banyak syair-syair Arab ya, dikatakan bahwa bagaimana bahwa innamal umamu ma bakyat fa in humu zahabat ahlakuhum zahabu. Itu sebuah syair yang mana mengangkat bahwasanya umat itu bisa bertahan, umat itu bisa hebat manakala memiliki akhlakul karimah. Tapi kalau akhlaknya itu sudah tidak ada lagi, maka yakinlah akan datang namanya kehancuran. Inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan Ramadhan ini, dan saya mewakili pimpinan yang ada di fakultas ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di fakultas ini. Dan andaikan dibalik daripada pekerjaan-pekerjaan kami ada sesuatu yang tidak menyenangkan, saya mewakili mohon dimaafkan. Karena tentu kami ingin berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi sebagai manusia memiliki keterbatasan. Inilah yang sempat saya tunjukkan kepada hadirin hadirat semuanya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demi keberkahan dan limpahan rahmat, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan oleh Bapak Farid Pajrin SE MSI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, untuk menyempurnakan kegiatan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kami mengajak kepada kita semua untuk menundukkan kepala sejenak, menundukkan hati kita seraya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, duhai yang maha menatap, sesungguhnya kami pada hari ini berkumpul untuk melaksanakan salah satu aktivitas, yaitu
ramah tamah wisudawan dan wisudawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar periode April 2021 Miladiyah. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa semua pihak yang telah membantu melancarkan seluruh aktivitas akademik kami selama kami berkuliah di kampus yang tercinta ini. Ya Allah, Ya Alim, hamba mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang mampu mendatangkan maslahat bagi diri kami, keluarga kami, orang tua kami, bangsa kami, dan agama kami ya Allah. Ya Allah, dengan ilmu yang Engkau berikan, jadikanlah kami orang-orang yang bisa menularkan kebaikan kepada orang lain, menjadikan kami orang-orang yang sukses di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan ujian kepada kami. Sesungguhnya orang-orang beriman pasti Engkau uji. Maka jadikanlah pundak-pundak kami pundak yang kokoh untuk bisa menerima setiap ujian yang Engkau berikan. Berilah kami kesabaran, berilah saudara-saudara kami kesabaran ketika Engkau menimpakan ujian kepada kami, sehingga kami bisa keluar menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang lulus dari ujian-Mu ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ghafir lahu lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya kadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musharrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara Ramatama Wisudawan dan Wisudawati periode April tahun 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dan ditutup dengan ucapan hamdalah dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kelebihan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.